Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royatul Jannah dengan NIM 190201115. Prodi Fire and Safety, kelas Fire and Safety C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem kawasan konservasi perairan Nusa Penida, Bali, dengan dosen pengampu Ibu Ira Puspita Windiari. Beberapa agenda yang akan saya bahas. Yang pertama, letak geografis ekosistem. Yang kedua, tipe ekosistem. Yang ketiga, populasi. Yang keempat, manfaat ekosistem. Yang kelima, permasalahan yang timbul pada ekosistem tersebut. Yang pertama, yaitu letak geografis ekosistem. Kawasan konservasi perairan Nusa Penida ini terletak pada 155 derajat, 30 menit, dan 00 detik, dan 155 derajat, 36 menit, 00 detik, bujur timur, dan terletak pada 8 derajat, 40 menit, dan 00 detik, lintang selatan. Kita lihat Google Earth letak dari konservasi perairan Nusa Penida, Bali. Google Earth-nya. Secara geografis, letak Kecamatan Nusa Penida termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Kecamatan ini memiliki luas sekitar 20.300 hektar yang terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Kecamatan Nusa Penida merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Kelungkung, bahkan di Provinsi Bali. Kecamatan Nusa Penida memiliki garis pantai sekitar 70 km dari 90 km yang dimiliki oleh Kabupaten Kelungkung. Berikut adalah Google Earth letak dari kawasan konservasi perairan Nusa Penida, Bali. Baik, kita kembali lagi. Yang kedua ada tipe ekosistem. Ekosistem kawasan konservasi perairan Nusa Penida ini termasuk ke dalam akuatik atau perairan. Perairan dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Dan kebetulan konservasi perairan Nusa Penida ini termasuk ke dalam ekosistem air laut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri abiotik juga, antara lain memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, habitatnya berada di air laut yang saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Yang keempat, memiliki arus laut yang pergerakannya dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas atau massa jenis gaya gravitasi, air, suhu, tekanan air, dan gaya tektonik bantuan bumi. Yang terakhir adalah ciri-ciri, yaitu memiliki variasi dari perbedaan suhu pada bagian permukaan dengan kedalaman laut. Lalu ada populasi. Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Wilayah ini termasuk ke dalam segitiga terumbu karang dunia, yang saat ini menjadi prioritas untuk dilestarikan. Keanekaragaman ikan karang dan biota lainnya. Di perairan Nusa Penida terdapat 567 jenis ikan, 5 diantaranya jenis baru. Kelompok ikan yang terdapat di perairan Nusa Penida ini adalah ikan karang, ikan pelagis, dan ikan dasar. Yang pertama ada ikan mola-mola. Ikan mola-mola ini biasanya muncul di perairan Nusa Penida sekitar bulan Juli sampai September setiap tahunnya. Yang kedua ada ikan hiu, ada hutan bakau. Yang terlalu ada penyu. Penyu ini ada dua macam, yaitu penyu hijau dan penyu sisik. Lalu ada terumbu karang, ada paus, ada lumba-lumba, dan yang terakhir ikan parimanta. Ikan parimanta ini biasanya dijumpai secara berkelompok, sekitar 3-4 ekor per kelompoknya. Selain itu, di sebelah barat Nusa Lembongan, beberapa kali dijumpai dugong yang muncul di permukaan lautnya.
Lalu ada manfaat ekosistem. Manfaat ekosistem, kawasan konservasi perairan Nusa Penida dibentuk dengan tujuan yaitu perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, pariwisata yang berkelanjutan. Dan untuk melindungi tempat-tempat ikan berpijah dan bertelur, sehingga zona ini tidak dapat diganggu. Lalu ada perlindungan keanekaragaman hayati laut. Setelah itu ada agar nelayan Nusa Penida tetap dapat menangkap ikan, tentunya dengan alat tangkap dan cara-cara yang ramah lingkungan. Menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan seperti menggunakan bom, potasium sianida dilarang digunakan di dalam kawasan konservasi perairan Nusa Penida ini. Dan yang terakhir adalah melindungi terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun yang merupakan ekosistem penting di pesisir di mana ikan dan biota laut lainnya bereproduksi, bertelur, berlindung, dan mencari makan di dalamnya. Lalu ada permasalahan. Ini adalah agenda terakhir. Permasalahan yang ada di ekosistem ini adalah pelanggaran zonasi maupun pelanggaran penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan Nusa Penida. Adanya aktivitas memancing dari tebing. Pada 2 lokasi ditemukan berjumlah 4 orang dan memancing dengan sarana boot berjumlah 5 orang. Permasalahan yang kedua, yaitu terjadi penurunan jumlah wisatawan dibandingkan dengan di bulan Juli 2020. Penurunan kunjungan wisatawan yang sangat drastis ke Nusa Penida mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan dan mata pencahariannya. Yang ketiga, meningkatnya aktivitas pembudidaya rumput laut mengakibatkan terjadinya perebutan wilayah oleh masyarakat dan menimbulkan konflik antar masyarakat. Bisa diatasi dengan adanya Surat Edaran Sekda nomor 523/699/dislautkan tentang peraturan pemanfaatan lahan budidaya rumput laut di kawasan konservasi perairan Nusa Penida. Diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik antar masyarakat. Perlu adanya pembinaan secara berkala kepada Pokmaswas. Lalu permasalahan yang terakhir adalah sampah. Sebagai daerah pariwisata kepulauan, tentunya sampah menjadi permasalahan utama, khususnya sampah non-organik. Sampah ini timbul dari kegiatan rumah tangga maupun jasa pariwisata. Untuk menanggulangi hal tersebut, terdapat pengolahan sampah non-organik yang bernama lembungan recycling. Tetapi kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya fasilitas pencacahan botol yang dimana bahan baku di Nusa Lembongan sangat banyak. Kelompok ini juga sudah membuka cabang usaha di Nusa Penida dengan menyewa lahan dan fasilitas mesin pencacah. Pembinaan dan pelatihan akan terus diupayakan dari berbagai pihak, sehingga kawasan ini bisa menjadi percontohan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sampah plastik. Ini adalah gambar pembudidaya rumput laut, dan ini sampah yang ada di kawasan konservasi perairan Nusa Penida. Sekiranya seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.